Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Roslina SE MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan duduk di kelas ini untuk mendengarkan kami dari kelompok 10, mempresentasikan materi yang berjudul Ethical Decision in Software Development. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Sayani dengan NPM 23112073. Kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak adalah derajat di mana suatu produk perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna. Apa sih maksud dari kualitas perangkat lunak itu? Manajemen kualitas berfokus pada mendefinisikan, mengukur, dan menyempurnakan kualitas dari proses pengembangan dan produk yang dikembangkan selama berbagai tahapannya. Kenapa kualitas itu penting? Sistem informasi bisnis atau SIB adalah kumpulan komponen yang saling terkait, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, orang-orang, dan prosedur. SIB mengumpulkan, memproses data, dan menyebarkan outputnya, seperti sistem pengolahan pesanan produsen atau sistem pemesanan tiket online maskapai penerbangan. Kesalahan perangkat lunak dalam SIB dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kehilangan pelanggan dan penurunan pendapatan. Apa itu tanggung jawab hukum produk perangkat lunak? Tanggung jawab hukum produk mengacu pada tanggung jawab produsen, penjual, penyewa, dan pihak lain atas cedera yang disebabkan oleh produk yang cacat. Jika perangkat lunak yang cacat menyebabkan cedera atau kerugian pada pengguna atau pembeli, mereka dapat mengajukan gugatan. Kerugian ini bisa berupa kecelakaan, kehilangan pendapatan, atau peningkatan biaya karena kegagalan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Elrika Larissa Ramadhani dengan NPM 23112075. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat lunak sistem informasi bukanlah proses yang sederhana. Hal ini memerlukan penyelesaian banyak aktivitas kompleks dengan banyak ketergantungan antara berbagai aktivitas tersebut. Kebanyakan perusahaan perangkat lunak telah mengadopsi metodologi pengembangan perangkat lunak tertentu, sebuah proses kerja standar dan terbukti yang memungkinkan analisis sistem, programmer, manajer proyek, dan yang lainnya untuk membuat kemajuan yang terkendali dan teratur dalam mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Semakin lambat kesalahan tersebut terdeteksi, semakin banyak orang yang akan terpengaruh oleh kesalahan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar biaya yang akan dikeluarkan untuk mengkomunikasikan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Capability Maturity Model Integration adalah kumpulan praktik terbaik yang membantu organisasi meningkatkan proses mereka. Praktik terbaik adalah metode atau teknik yang secara konsisten telah menunjukkan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan cara lain dan digunakan sebagai patokan dalam suatu industri tertentu. Perkenalkan, nama saya Egy Renandayan Pri dengan NPM 23112077. Mengembangkan sistem-sistem kritis keamanan. Sistem-sistem kritis keamanan memiliki konsekuensi yang fatal jika terdapat cacat dalam perangkat lunaknya. Sistem-sistem ini mengontrol produk dan aplikasi penting seperti rem anti terkunci, kontrol kris adaptif, dan perangkat medis. Proses pengembangan perangkat lunak untuk sistem ini membutuhkan para profesional terlatih, metode ketat, dan alat mutakhir. Bahkan dengan tindakan pencegahan, perangkat lunak ini masih rentan terhadap kesalahan yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses yang penting dalam sebuah organisasi untuk mengidentifikasi, memantau, dan membatasi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Resiko sendiri adalah potensi untuk memperoleh atau kehilangan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur dengan 3 elemen utama, yaitu peristiwa resiko, probabilitas terjadinya peristiwa, dan dampaknya pada hasil bisnis. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviani dengan NPM 2351012001. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi resiko, yaitu yang pertama penerimaan.
Ketika biaya menghindari resiko lebih besar daripada kerugian potensial dari resiko tersebut, organisasi mungkin memilih untuk menerima resiko tersebut. Yang kedua, penghindaran. Organisasi bisa memilih untuk menghindari resiko dengan menghilangkan kerentanan yang menyebabkan resiko tersebut. Ini adalah solusi yang paling efektif tetapi seringkali tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, pengurangan. Pengurangan resiko melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko maupun dampaknya. Yang keempat itu redundansi. Redundansi melibatkan penyediaan komponen yang dapat ditukarkan ganda untuk mengatasi kegagalan. Yang terakhir ada transfer. Resiko dilakukan dengan membeli asuransi atau mengontrak pihak ketiga untuk mengelola resiko tersebut. Selanjutnya, standar manajemen kualitas. Standar manajemen kualitas ISO 9001 adalah serangkaian standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi pada tahun 1988. Standar ini mengharuskan organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen kualitas yang berfokus pada memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.